بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita taufiknya sehingga dapat hadir dalam kajian rutin kita, melanjutkan kajian kitab tauhid yang telah disampaikan oleh Ustaz Nur Hasan Asy'ari. Kita sampai pada bab yang ke-39. Bab qaulillah ta'ala. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ila alladziina yas'amuna annahum aamanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Yang artinya kurang lebih, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mengklaim, mengaku-ngaku annahum amanu bima unzila ilaika, bahwasanya mereka beriman kepada syariat yang diturunkan kepadamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, mengaku juga bahwasanya beriman terhadap syariat-syariat yang diturunkan sebelum kamu wahai Rasulullah, yaitu nabi-nabi sebelumnya. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, mengklaim beriman namun mereka ingin berhukum kepada taghut. Berhukum kepada taghut. Taghut adalah sebagaimana yang telah lalu pembahasan tentang taghut ini di bab pertama, bahwasanya yang dimaksud dengan taghut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya kullu ma tajawaza bihi al-'abdu al-hadd min matbu'in aw mutah aw ma'bud, yaitu apa saja yang menyebabkan seorang hamba melampaui batas syariat, baik yang menyebabkan hamba ini melampaui batas syariat itu dari orang-orang yang diikuti atau mentaati orang-orang yang memerintah dia dan melarang dia, atau menyembah sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di sini adalah hukum-hukum yang menentang, bertentangan dengan syariat Islam. Wa qad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, wa man yakfur bil taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau menyebutkan sifat orang yang berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah adalah wa man yakfur bil taghut wa yu'min billah, mengingkari taghut tersebut dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida,
Dan syaitan ingin untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jauh. Berarti ketika berhukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan ajakan syaitan, dan syaitan ingin menyesatkan manusia dengan sejauh-jauhnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila Rasul. Jika disampaikan kepada mereka, yaitu orang-orang munafik yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada syariat Rasulullah, beriman kepada syariat-syariat nabi-nabi yang terdahulu, ketika diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan kepada Rasulnya dalam hadis-hadisnya, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, maka engkau niscaya akan melihat orang-orang munafik menghalang-halangimu dari hal tersebut, menghalang-halangi untuk diterapkan syariat Allah, lalu menawarkan syariat-syariat yang dibuat oleh manusia. Inilah pekerjaan orang-orang munafik dengan berbagai macam alasan. Fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim? Bagaimana jika mereka tertimpa musibah berakibat daripada perbuatan mereka sendiri, akibat daripada perbuatan mereka membuat syariat-syariat yang bertentangan dengan syariat Islam, akhirnya akan mendapatkan berbagai macam musibah. Karena syariat yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala akan terdapat banyak kontroversi dan akan mendatangkan mudarat bagi manusia. Bukan kemaslahatan, tetapi yang akan datang adalah kemudaratan karena bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pencipta mereka, yang tahu tentang maslahat dan mudarat bagi mereka. Summa ja'uka yahlifuna billah. Lalu mereka datang kepadamu. Mereka datang kepadamu bersumpah. Sumpah palsu. Datang bersumpah di hadapan Rasulullah untuk menegaskan kebenaran dan kejujuran mereka. Padahal mereka adalah orang-orang pendusta. Mereka adalah pendusta, orang-orang munafik. In aradna illa ihsanan. Kami ketika membuat hukum-hukum tersebut, ketika kami melakukan keputusan-keputusan itu, yang kami inginkan adalah kebaikan. Inilah yang diucapkan oleh orang-orang sekarang. Kami membuat aturan-aturan ini demi kemaslahatan manusia. Persis apa yang dikatakan oleh orang munafik pada zaman dahulu. In aradna illa ihsana wa taufiqan. Kami hanya ingin mendamaikan, ingin mengkompromikan kondisi manusia yang ada sekarang ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan syariat yang paling adil dan menjanjikan kemakmuran dan kemaslahatan bagi manusia. Dia menganggap bahwasanya apa yang mereka buat itu adalah yang terbaik. In aradna illa ihsanan, melakukan yang terbaik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, akan disebutkan nanti, apa hukmal jahiliyyah yabghun wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun. Wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun. Bahwasanya hukum Allah Subhanahu wa taala adalah hukum yang terbaik. Siapa lagi yang terbaik hukumnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maslahat dan mudarat bagi manusia. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan pada mereka, jangan kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan bahwasanya kami hanya ingin maslahat, kami hanya ingin melakukan kemaslahatan. Menunjukkan bahwasanya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat itulah hakikat daripada kerusakan di permukaan bumi. Itulah yang merupakan hakikat daripada kerusakan di permukaan bumi ketika manusia melanggar syariat Allah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akibat ulah manusia
Ulah manusia maksudnya adalah karena menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah kerusakan di permukaan bumi dan juga di daratan dan di lautan. Wa qala Sya'bi, berkata Sya'bi, salah seorang tabi'in, kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahudi khusumah. Pernah suatu ketika terjadi perselisihan, persengketaan antara dua orang di zaman Rasulullah. Satunya orang Yahudi dan satunya munafik, mengaku Islam tapi munafik. Jadi perkataan Sya'bi ini ingin menyebutkan tentang sababun nuzul, mengapa ayat yang tadi turun. Alam tara ilal ladzina yas'umun annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Ayat ini turun kaitannya dengan kisah yang disebutkan oleh Sya'bi, yaitu tentang dua orang yang bersengketa, berselisih antara Yahudi dan orang munafik. Faqala dari Yahudi, maka orang Yahudi ini berkata, natahakamu ila Muhammad, baiknya kita pergi ke Nabi Muhammad untuk diputuskan perkara kita ini. Liannahu arafa annahu la ya'khudhu rishwah. Karena orang Yahudi ini tahu benar bahwasanya Rasulullah SAW ketika menetapkan suatu ketetapan, maka Rasulullah tidak akan pernah mengambil uang rishwah atau uang pelicin. Beda dengan hakim-hakim dan jaksa kebanyakan pada hari ini. Untuk mau dimenangkan, bayar dulu, disogok dulu. Sogok berapa ya? Berani berapa? Kalau bayarnya misalnya 10 juta, maka saya bisa berani meringankan sampai 10 dari 10 tahun penjara menjadi 8 tahun. Kalau bayarnya 100 juta, saya akan jamin selesai, bebas, vonis bebas nantinya. Padahal dia tahu bahwasanya kliennya ini adalah jahat, atau sang hakim jaksa tahu bahwasanya dia itu salah, tapi karena dibayar dia akan menangkan. Nah, maka orang Yahudi ini tahu benar bahwasanya Rasulullah tidak akan pernah menerima sogokan. Dalam masalah hukum Rasulullah tegas, bersikap adil. Fattafaqa an ya'tiyaka binan fi Juhaynah. Wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khuduna rishwah. Sementara orang munafik ini mengatakan jangan kepada Muhammad, kepada ulama kalian saja orang Yahudi. Karena sang munafik ini tahu bahwasanya orang Yahudi ini akan mengambil sogokan, akan bisa dimenangkan. Ya, karena perselisih akhirnya sepakat kalau gitu nggak usah ke Yahudi, nggak usah ke Rasulullah Muhammad SAW. Fattafaqa an ya'tiyakan fi Juhaynah. Maka mereka bersepakat untuk datangi dukun saja. Ini orang musyrik, bukan Yahudi, bukan juga Muslim. Datang kepada orang musyrik yang tinggal di Juhaynah. Fa'idahakama ilaihi, kemudian mereka keduanya mengangkat kasusnya untuk diputuskan oleh sang dukun tadi. Maka turunlah fanazalat, maka turunlah ayat ini, alam tara ilal ladzina yaz'umun, sampai seterusnya. Waqila, ada juga yang mengatakan bahwasanya, jadi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya sababun nuzul daripada ayat ini adalah nazal fi rajulaini ikhtasama, turun kaitannya dengan dua orang yang berselisih. Faqala ahaduhuma, maka salah satunya mengatakan natarafa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita angkat kasus ini kepada Rasulullah. Wa qala al-akhar, dan yang satu lagi lawannya mengatakan ila Ka'ab bin Ashraf, kita bawa kepada Ka'ab bin Ashraf yang pada saat itu adalah tokoh orang Yahudi. Summa tarafa ila Umar, akhirnya mereka sepakat kalau gitu nggak usah kepada Rasulullah, nggak usah kepada Ka'ab bin Ashraf, datang saja kepada Umar bin Khattab. Fadzakara lahu ahaduhum al-qissah. Maka salah seorang di antara kedua ini menceritakan kepada Umar kisahnya, bahwasanya tadinya kami mau kepada Rasulullah. Satunya mengatakan kami ingin ke Ka'ab bin Ashraf.
Faqala lilladzi lam yarda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang tadinya ingin membawa kasusnya kepada Ka'ab bin Ashraf dan tidak ingin kepada Rasulullah. Akadzalik, betul keinginanmu tadi seperti itu? Bahwasanya kamu tidak ingin kepada Rasulullah, tapi maunya kepada orang Yahudi, kepada Ka'ab bin Ashraf. Qala na'am, maka orang itu mengatakan, betul, memang saya tidak ingin kepada Rasulullah, saya ingin kepada Ka'ab bin Ashraf saja. Fadarabahu bis-sayfi faqatalahu, maka Umar bin Khattab langsung menebas lehernya sehingga membunuhnya. Artinya memberikan hukuman kepada orang ini karena tidak mau berhukum kepada Rasulullah, maunya berhukum kepada seorang Yahudi, Ka'ab bin Ashraf. Dibunuhlah oleh Umar bin Khattab. Namun kisah ini disebutkan oleh penulis dengan mengatakan qila, katanya, artinya sanadnya tidak sahih. Yang lebih dekat adalah yang pertama tadi, antara seorang Yahudi dan seorang munafik. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah ketika menyebutkan beberapa sebab sabab nuzul daripada ayat ini, beliau mengatakan apapun juga, maka ayat ini sifatnya umum, baik berkaitan dengan dua orang tadi, Yahudi dan munafik, atau antara seorang yang ingin berhukum pada Yahudi atau pada kasus apa saja. Ayatnya ini adalah umum. Ayatnya umum berkaitan dengan siapa saja yang mengklaim, mengaku-ngaku beriman kepada syariat Allah dan Rasulnya. Demikian juga nabi-nabi sebelumnya kemudian pergi berhukum kepada tauhid, menunjukkan bahwasanya keimanan tersebut tidak benar, hanya sebatas klaim dan tidak dibenarkan oleh Allah. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian melakukan kerusakan di permukaan bumi ba'da islahiha, setelah diperbaiki. Wad'u khaufa wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa qawlihi, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyyati yabghun, apakah mereka menginginkan hukum-hukum jahiliyah, itu hukum-hukum yang dibuat oleh orang-orang sebelum datangnya Rasulullah. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun, dan siapa lagi yang lebih baik hukumnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan bahwasanya hanya ada dua hukum di permukaan bumi ini, hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya, atau hukum jahiliyah yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan hukum Allah itulah yang terbaik. An Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna wahu daban lima jitu bihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu taba'an, hingga hawanya, hawa nafsunya, keinginannya itu mengikuti lima jitu bihi, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah matan daripada kitab tauhid yang disebutkan oleh penulis. Kita lihat bahwasanya yang terdapat hanyalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan ulama-ulama salaf berkaitan dengan ayat, dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat penjelasan daripada ayat ini dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama tentang bab ini. Pertama tentang bab firman Allah, yang tidak disebutkan judul babnya, tapi langsung ayat bab firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya bab ini sebenarnya ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Seakan-akan ini merupakan lanjutan daripada bab yang sebelumnya. Ya, bab yang sebelumnya adalah man ata'al ulama wal umara fi tahrim ma ahallallah wa tahrim ma harramallah faqad ittakhadhu arbaba min dunillah.
Bahwasanya siapa yang mentaati ulama, pemimpin dalam mengharamkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, maka mereka telah menjadikan pemimpin-pemimpin dan juga ulama-ulama itu sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Kemudian disebutkanlah bab ini langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kaitannya dengan bab sebelumnya, berkaitan dengan berhukum kepada manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia. Kolerasinya dengan kitab tauhid adalah jelas bahwasanya pengakuan kita kepada Allah sebagai ilah, sebagai satu-satunya sembahan, ini harus dibuktikan dengan hanya mengikuti aturannya. Sehingga ketika mengambil aturan-aturan selain daripada aturan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan adalah merupakan hal yang merusak tauhid. Sehingga jelas ayat ini dibawa dalam kitab tauhid. Atau mungkin dari sisi lain kita lihat bahwasanya bab sebelumnya ini berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Bab yang sebelumnya berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Kemudian ayat ini turun atau bab ini disebutkan berkaitan dengan ketaatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu artinya kita siap untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Kita siap untuk menjalankan syariat Rasulullah dan meninggalkan syariat-syariat yang lain.